Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali ya di hari yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi dalam berbincang-bincang bersama untuk saling sharing ilmu, apa pengalaman dan pengetahuan kita masing-masing. Hari ini kita pilih topik yang menarik, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam masalah imunitas dan sistem pencernaan, apalagi terkhusus pada bayi-bayi dan anak-anak. Sudah lama sih ilmu pengetahuan kita selalu menggali mengenai imunitas, imunologi dan penyakit. Ternyata perkembangan terakhir menunjukkan bahwa imunitas itu sebetulnya banyak di saluran cerna, karena saluran cerna itu yang paling pertama menerima makanan, minuman. Kalau ada pencemaran, kalau ada penyakit, ada racun dan sebagainya yang tidak sengaja termakan, kontaminasi, higienis dan sebagainya. Nah, itu perannya ada di saluran cerna. Kita tahu 70% ternyata sistem imun itu berlokasi di usus. Nah, di usus itu perannya sangat dibantu oleh bakteri usus yang kita sebut bakteri bagus. Secara umum kita sebut ya probiotik. Probiotik inilah yang membantu membuat antibodi, yang membantu membuat anti radang, yang membantu membuat sel-sel imun untuk melawan berbagai jenis penyakit yang masuk. Nah, probiotik inilah yang akan membantu sehingga penyerapan nutrisi dan juga antibodi, sehingga penyakit-penyakit yang masuk bisa teratasi ataupun kalaupun sakit tidak menjadi berat. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Sebetulnya di dalam kehidupan ini semua itu berlaku sistem rotasi atau circle ya, siklus ya. Suatu saat seseorang itu mengalami infeksi ya kan, tidak sengaja, apakah seorang anak terutama sering tidak mencuci tangan, memasukkan tangannya ke mulut, dan setelah terjadi infeksi, apa yang terjadi adalah penggunaan energi yang meningkat untuk mengatasi infeksi. Dan pemakaian energi yang meningkat itu menyebabkan energi yang disimpan tidak dipakai untuk nutrisi, maka nutrisinya menjadi turun atau kita kenal dengan undernutrisi. Nah, kalau seseorang sudah mengalami undernutrisi, dengan sendirinya kelanjutannya adalah imunitasnya turun dan dia pada tingkat berikutnya akan rentan untuk mendapatkan berbagai penyakit. Nah, setelah rentan mendapatkan berbagai penyakit, maka dia mendapat infeksi lain, infeksi baru. Dan infeksi yang baru ini akan menyebabkan pemakaian energi yang bertambah, maka berputarlah begitu terus, yang berulang-ulang, akhirnya terjadi undernutrisi, gangguan nafsu makan atau kehilangan appetite-nya, kemudian gangguan absorpsi, karena usus itu tempat absorpsi makanan, gizi, nutrien. Nah, kalau sudah kurang absorpsinya, maka nutriennya juga berkurang, sehingga kalorinya berkurang, sehingga nanti kemampuan untuk melawan infeksi akan juga berkurang. Ya toh? Nah, dari situ kita lihat bahwa dampaknya nanti bisa selain ke nutrisi juga ke perkembangan otak, juga ke imunitas dan sebagainya. Mari kita lihat slide berikut. Ternyata yang disebut dengan probiotik itu banyak ya isinya ya. Jenis-jenisnya banyak probiotik itu. Salah satu yang paling menarik buat kita adalah Bifidobacterium. Karena Bifidobacterium itu ternyata yang terbanyak, fraksi yang terbanyak pada bayi yang baru lahir. Mengapa demikian? Karena dia disediakan pada partus skala 2, di mana jalan lahir itu banyak sekali mengandung Bifidobacterium. Nah, Bifidobacterium inilah yang oleh bayi diminum selama dia berjalan di partus skala 2. Bayangkan ya, kira-kira partus normal 24 jam mulai pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap. Itu bayi perlahan-lahan kepalanya turun, dan pada saat kepala turun itu bayi sambil meminum cairan yang ada di jalan lahir yang banyak mengandung probiotik yang kita kenal dengan Bifidobacterium. Nah, Bifidobacterium inilah yang nanti akan ditelan oleh bayi, karena pada saat itu bayi
asam lambungnya belum begitu banyak, maka mudah sekali bakteri itu untuk melanjutkan perjalanannya menuju usus, dan setelah sampai di usus, bakteri bagus ini akan berkembang biak menjadi banyak. Bisa dibayangkan kalau bakteri bagus ini sudah banyak di dalam usus bayi, maka segala macam penyakit yang masuk, segala makanan yang bisa menimbulkan alergi, segala makan gula yang menimbulkan laktose intoleran, segala kuman-kuman yang patogen, tentu akan kalah bersaing ya, secara kompetisi akan kalah. Belum lagi kalau ada makanan molekul besar yang oleh bakteri bagus itu diurai menjadi molekul kecil, katakanlah protein menjadi polipeptida, maka sifat alergenitasnya kan berkurang. Dengan berkurang dan menghilang, dengan hilangnya sifat alergenitas karena molekulnya sudah menjadi molekul kecil, menjadi peptida, maka kesan kita adalah anak itu kuat, anak itu tidak sensitif, anak itu tidak mudah alergi ya. Begitu pula pada laktose intoleran. Pada laktose intoleran, ketika laktosa diuraikan menjadi galaktosa dan glukosa, maka sifat-sifat yang tadinya intoleransi laktosa menjadi hilang, ini kan sudah end produk berupa glukosa dan galaktosa, sehingga kita lihat hasil akhirnya bayinya itu kuat ya, tidak rentan terhadap laktose intoleran. Nah, itulah contoh-contoh bahwa secara alami terjadi imunitas ya, terjadi imunitas karena bakteri bagus di dalam usus bayi. Kita kenal adanya probiotik dan kita juga mengenal adanya prebiotik. Dan kalau probiotik dengan prebiotik ada semua dalam satu kesatuan, kita sebutnya sebagai simbiotik. Mari kita lihat slide yang berikut ya. Nah, Bifidobacterium itu seringkali disebut Bifidobacterium longum karena bentuknya dia panjang ya, seperti bacillus ya, yang panjang-panjang. Dan bayangkan kalau dia bagus dan penuh, maka kalau ada bakteri yang patogen masuk, ya pastilah dalam kompetisi mencari nutrisi, bakteri patogennya akan kalah. Jadi kita bisa lihat dalam slide yang ini bahwa pada saat bakteri-bakteri yang jahat itu masuk, maka bakteri jahat itu pertama dari secara jumlah mereka lebih sedikit. Kemudian pertahanan terjadi di epitel. Kalau kita lihat ya, di epitel saja sudah terjadi pertahanan terhadap bakteri-bakteri yang jahat, karena di situ ada sekreturi anti imunoglobulin A ya, SGIA, sekreturi imunoglobulin A yang berfungsi sebagai antibodi. Nah, itu diproduksi oleh dinding usus bayi ya kan, kita sudah tahu itu. Nah, membran-membran yang ada mukosa di sana menghasilkan imunoglobulin A, sekreturi IgA. Dikatakan sekreturi karena dia dihasilkan oleh sel-sel sekret di situ. Nah, ini kan meningkatkan daya tahan tubuh juga, di samping yang udah kita bahas tadi. Nah, kemudian kalau kita lebih jauh lagi, kita lihat di dalam dinding usus pun akan terjadi sel-sel yang tidak tersedia seperti B limfosit, T limfosit, plasma sel, sitokin dan sebagainya, yang juga berperan sebagai bagian dari imunitas. Nah, dari keseluruhan secara total kita akan melihat meningkatnya fungsi barier mukosa dan meningkatnya sistem imun terhadap masuknya kuman-kuman patogen. Jadi secara total kita lihat hasil akhirnya bahwa bayi itu tidak mudah sakit atau bayi itu mempunyai kekebalan yang lebih baik. Mari kita lihat slide berikut ya. Nah, slide ini hanya menggambarkan bahwa ternyata Bifidobacterium termasuk dalam fraksi yang banyak ya. Bifidobacterium spesies ini itu termasuk yang banyak. Banyak artinya dia prosentasenya tinggi pada bayi-bayi baru lahir yang ada di dalam saluran cerna. Lanjut. Nah, kita lewatkan ke slide ini. Maksudnya sama, bahwa antibodi itu akan dipengaruhi oleh jumlah Bifidobacterium. Kalau jumlah Bifidobacteriumnya kurang, ya serang saja antibodinya berkurang, nutrisi ASI yang tidak mencukupi, pola makan ibu yang selama kehamilan kurang probiotik atau prebiotik, ya kan? Metode persalinan itu sangat mempengaruhi, termasuk juga kalau bayi itu mendapat susu formula.
Nah, metode persalinan kenapa penting? Kita bedakan pada saat bayi itu lahir normal, maka di dalam saluran jalan lahir itu bayi meminumnya selama 24 jam di partu skala 2. Tetapi kalau bayi itu dilahirkan karena sesuatu hal terpaksa harus dengan cara sesarian atau SC, maka akibatnya bayi itu keluar dalam waktu singkat dan tidak melalui jalan lahir, sehingga dia tidak sempat untuk meminum bakteri bagus yang telah disediakan di jalan lahir, ya kan? Jadi metode persalinan sangat mempengaruhi. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, berikut ini kita ingin berusaha untuk memilah apa saja bakteri yang ada di dalam probiotik itu. Ternyata bifidobakterium yang terbanyak pada usia bayi antara 0 sampai 2 tahun, ya kan? Nah, boleh kita lanjut dulu slide yang berikutnya. Nah, pada bayi-bayi yang memang harus dilahirkan secara sesar, tentu kita ingin membantu supaya jumlah bakteri bagusnya banyak ya. Maka ada beberapa preparat yang sudah dibuat sedemikian rupa mengandung bifidobakterium dan teman-temannya, ya kan? Baik kita lanjutkan. Dimana kita tahu dia mengandung berbagai zat yang sangat sudah diuji secara klinis. Lanjut. Nah, bakteri yang baik itu tentu saja yang kita ketahui bahwa ada berbagai hasil penelitian itu kelompok bifidobakterium yang telah disebutkan di awal tadi, ya kan, dan banyak jenis spesiesnya, banyak sekali ya, banyak spesiesnya, semuanya itu berguna ya. Mari kita lanjut. Nah, lanjut berikutnya ini hanya menggambarkan bahwa mudah sekali untuk memberikan bifidobakterium pada bayi-bayi yang membutuhkan, cukup dengan 6 tetes sehari dan diberikan selama 28 hari. Keistimewaannya tidak perlu disimpan di kulkas karena di dalamnya sudah ada minyak khusus di mana bakteri itu tidak akan mati ya. Jadi tidak perlu dalam suhu tertentu, bisa suhu kamar, dan tidak perlu harus cepat-cepat karena dia sudah disiapkan makanan. Cuma jangan dong kalau lewat dari 28 hari tentu bakterinya sudah mati ya. Kita beli yang baru atau kita berikan yang preparat yang baru. Lanjut. Nah, kelebihan daripada dia adalah mengandung simbiotik. Ya, simbiotik tadi kita sudah awal mengatakan bahwa itu adalah kombinasi antara probiotik dengan prebiotik dan mudah dimasukkan ke dalam makanan. Dan karena dia tidak perlu harus di dalam kulkas, bisa dibawa kemana-mana kalau dalam perjalanan ya, dengan rasa yang baik ya. Dan ternyata rasanya seperti vanila, banyak disukai oleh anak-anak. Mari kita lanjut. Nah, kalau ada yang saset juga bagus, tetapi kita tahu bahwa yang saset lebih diutamakan kalau sudah terjadi penyakit, misalnya sudah terjadi diare ya. Mari kita lanjut. Dalam slide ini akan ditunjukkan perbedaan antara yang drop dan saset, ya toh. Intinya adalah bahwa lebih menggunakan yang drop untuk bayi-bayi yang baru lahir atau bayi-bayi kecil atau bayi-bayi yang membutuhkan maintenance karena kekurangan bakteri baik. Misalnya bayi yang diberi antibiotik, kekurangan antibodi, berikan antibiotik jangka panjang, misalnya prematur, lama di NICU. Nah, karena dia banyak mendapat antibiotik, dengan sendirinya bakteri bagusnya kurang ya. Nah, bakteri bagus itu bisa kita atasi dengan yang drop. Tapi kalau sudah terjadi misalnya serangan penyakit, udah diare dan anaknya agak besar, mungkin lebih sesuai kalau kita menggunakan yang saset. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tidak penting, kita semua bisa baca sendiri. Selanjutnya boleh kita lanjutkan. Nah, dari kesimpulan tadi kita bisa mengambil sedikit semacam ilmu pengetahuan bahwa satu, ternyata imunitas yang dulu kita pikirkan hanya ada di kelenjar getah bening, di limpa dan hati, dan di sumsum tulang, itu tidak hanya demikian. Ternyata imunitas itu juga terjadi di usus, dan ternyata merupakan porsi yang besar ya, yang besar, di mana usus berfungsi untuk imunitas bayi. Dan imunitas pada bayi kita tahu yang namanya secretory IgA. Secretory IgA itu ada di dalam usus bayi, ada di dalam ASI ibu. Karena itu kita selalu mengatakan ASI lebih baik daripada susu formula. Karena di dalam susu formula secretory IgA-nya sudah hancur ya pada proses pembuatan susu formula. Nah, yang kedua, secretory IgA yang ada di dalam usus bayi itu
tidak berdiri sendiri, dia dibantu juga oleh secara alami ya, secara fisika ya, secara fisik, secara alami, di mana secara natural kalau ada bakteri bagus yang banyak, maka pendatang-pendatang yang relatif jumlahnya sedikit akan kalah saing, kalah kompetisi, kalah dalam mencari nutrisi untuk bakteri, sehingga bakteri-bakteri pendatang itu akan mati. Belum lagi dalam penelitian menunjukkan bahwa kelompok bakteri bagus ini menghasilkan semacam bakteriosit ya, untuk mematikan kompetitornya ya kan. Jadi dengan demikian kita akan lihat seolah-olah bayi itu menjadi lebih kebal, menjadi lebih imun terhadap makanan-makanan yang mengandung bakteri patogen, di samping menjadi lebih imun terhadap alergi karena sudah diuraikan dulu oleh bakteri bagus, lebih imun terhadap terjadinya laktose intoleran karena ada penguraian oleh bakteri-bakteri bagus, dan selanjutnya. Baik, dari hal yang demikian tadi kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa penggunaan anak-anak dengan bakteri bagus yang kita sebut dengan probiotik, terutama pada bayi baru lahir dalam 2 tahun kehidupan pertama, adalah Bifidobacterium spesies, ada yang longum dan sebagainya, itu memberikan dampak yang positif untuk mencegah terjadinya infeksi saluran cerna, mengurangi terjadinya reaksi alergi, mengurangi terjadinya laktose intolerance. Saya kira itu sangat cukup buat kita hari ini, dan sebelum kita akhiri, baik, kita akan tutup dulu sementara. Mungkin dari pihak teman-teman sekalian ada yang ingin sharing, kita berbagi ilmu. Terima kasih.